Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dan kasih Tuhan. Kita ada lagi karena kebaikan Tuhan. Amin. Tadi seselfie pujian katakan banyak yang kurang fit gitu ya. Ya puji Tuhan, kita memang kalau kurang fit memang ada fit di depan saudara, dan tinggal minum ya. Ada yang mau minta fit saudara? Semua kita memang harus mengalami yang namanya letih, ya lelah. Makanya firman Tuhan katakan, mari kepadaku. Tuhan Yesus katakan apa? Mari yang letih sudah berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan dan sentosa. Amin saudara. Tuhan, terima kasih buat tim yang ada. Tuhan Yesus baik. Memang Selasa, Rabu, Kamis yang lalu memang tempur di puncak saudara. Ya, namanya kacung saudara yang harus bekerja. Amin saudara. Kami itu memang kacung saudara ya, di MD itu kacung saudara ya. Suruh sana sini oke, suruh ngapain oke, bahkan disuruh diajak makan oke saudara. Amin saudara. Diajak makan oke, keluar. Dan tentunya ketika diajak makan harus main mata sang buka gitu saudara. Ya, itu namanya kesempatan memberkati. Amin saudara. Hari ini kita akan dengar kebenaran firman Tuhan dari ayat yang sangat biasa kita dengar saudara. Di catatan saya ini, di tab saya ini, catatan khotbah mulai tahun 2021. Jadi mungkin nanti setelah mungkin mau 5 tahun saudara, saya sih pengen catatan ini di print saudara. Amin. Buat catatan saya juga supaya saya bisa baca-baca saudara ya. Karena mengulang kembali itu firman Tuhan baik. Amin saudara. Dulu kita SD kita banyak belajar bahwa ada hewan yang memamah biak gitu saudara ya. Jadi dia makan kembali. Itu saya pikir ini saya akan coba nanti cari cara untuk Desember ini di print semua terus bisa baca saudara. Bahkan pelayan-pelayan yang ada di multimedia selalu diberikan ini materi khotbah saudara. Saya nggak tahu di gereja lain mungkin diberikan apa enggak saudara, atau tiba-tiba gembalanya berdiri khotbah gitu ya. Kalau saya memang paling enggak 1 malam sebelumnya sudah ada di tangan tim, sehingga tim apalagi tim multimedia ya yang mau jadi pendeta udah tinggal baca gampang saudara. Amin saudara. Tinggal pelajari lagi. Siapa yang mau jadi pendeta di sini saudara? Haleluya. Masa nggak ada yang menjadi pendeta saudara? Oh banyak. Ya. Jadi bisa dipelajari saudara ya. Jadi ini sebuah catatan yang bukan buah pikiran ya, tetapi karena hikmat Roh Kudus. Amin saudara. Ya, saya sering berpikir untuk khotbah itu ya, guru saya mengatakan jangan sampai khotbah naik pohon pisang turun pohon kelapa gitu saudara ya. Jadi harus benar-benar tematik, terstruktur ya, tujuannya tepat, dan kita semua pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Tadi saya katakan kita akan membaca satu bagian. Ini udah agak sesak jasnya saudara. Kenapa sih baju itu suka makin kecil gitu saudara ya? Atau orang yang kayak gini? Atau direndam di minyak tanah kali ini supaya bisa melar. Kita perhatikan dalam Yeremia 29:11 ya. Sangat terkenal. Kita berdiri sekali lagi yuk, supaya sedikit adil saudara. Saya berdiri dulu nanti. Yeremia 29:11. Sangat biasa. Sangat sering kita dengar ya. Dan ini ayat yang paling enak didengar saudara ya. Jadi sekali-sekali saya kasih ayat yang enak didengar saudara ya. Walaupun seringan saya kasih ayat yang gak enak didengar saudara. Amin. Saudara mau khotbah yang ayat enak didengar apa gak enak didengar saudara? Enak didengar. Dua-duanya ya. Obat itu manis atau pahit saudara? Pahit saudara ya. Ketika masuk yang pahit akan keluar yang manis. Amin saudara. Tapi ini sedikit enak lah ya. Gak membuat Anda stres saudara ya. Puji Tuhan. Yeremia 29:11 kita sama baca 2, 3.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, Nabi Yeremia, kalau kita pelajari kitab Yeremia, saudara, dia orangnya memang agak nggak bisa ngomong, saudara ya. Ya agak-agak banyak catatan mengatakan dia kurang sempurna. Tetapi saudara, Tuhan katakan Yeremia, dari kecil, dari kandungan aku sudah mengenal engkau. Sebuah latar belakang yang pada saat itu adalah latar belakang yang sangat-sangat tidak sama dengan yang lain. Ya, latar belakang yang sangat-sangat mungkin memprihatinkan dan bisa mengenaskan, tapi Allah mengangkat Yeremia menjadi nabi untuk satu bangsa. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, saudara, for I know the thoughts. Ya, kalau dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan thought and plans, pikiran dan rencana. And I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you an expected end. Ya, tim multimedia kita waktu merecord khotbah dari Majelis Pusat, saudara, itu pasti ada campur-campur bahasa Inggris, ya Bung ya? Ya, luar biasa, saudara ya. Jadi memang harus agak-agak ngetren, saudara, bahasa Inggrisnya, saudara ya. Dan saudara, pasal 29 ini ditulis pada masa pembuangan bangsa Israel ke Babel. 70 tahun mereka menjadi budak di Babel. Setelah 400 tahun mereka menjadi budak di Mesir, 70 tahun dalam perjalanan mereka ke padang gurun, menyeberangi Laut Tebrau, Sungai Yordan, ya, Tuhan mengadakan banyak mujizat, ya, 70 tahun itu dalam perjalanan mereka. Dan 490 tahun kemudian mereka masuk lagi dalam perbudakan, 70 tahun lagi di Babel. Jadi mereka mengalami senang-senang selama 490 tahun, 70 kali 7 tahun, dan 70 tahun lagi mereka dalam pembuangan di Babel. Ya, dan saudara, saya katakan banyak catatan menjelaskan bagaimana ketika mereka ada di Babel itu adalah penderitaan yang super menderita. Betul-betul diinjak, betul-betul diperlakukan, betul-betul budak luar biasa, dan mereka banyak yang mati di sana, saudara. Ya, dari mereka sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan 490 tahun setelah keluar dari Mesir, saudara, setelah 70 tahun di padang gurun. Enak-enak 490 tahun, setelah itu mereka jadi budak di Mesir, di Babel. Banyak literatur pelajaran alasan kenapa mereka kembali menjadi budak. Tentunya bicara karakter. Ya, saudara bisa baca dari 12 nabi-nabi kecil sampai kepada Maleaki. Ketika Maleaki khotbah, ya, sampaikan firman, ada 8, kita pernah pelajari, saudara, 8 jawaban balik dari jemaat pada saat di Maleaki, ya, ujungnya, saudara. Jadi betul-betul kembali lagi bicara karakter. Dan situasi ini, saudara, bahwa mereka dalam pembuangan, mereka dalam penderitaan, mereka nggak kenal lagi mana keluarganya, mereka dipisah antar keluarga. Mereka diperbudak, betul-betul diperbudak, betul-betul jadi budak, betul-betul diinjak, saudara. Bahkan mereka banyak yang mati pada saat perbudakan di Babel. Tetapi, saudara, ketika mereka sedang menderita semenderita-menderitanya, ayat ini muncul, saudara. Dan berkata, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Saudara, kalau saudara lagi kuliah, terus dapat nilai cum laude, ayat ini disampaikan, enak nggak? Enak. Saudara dapat proyek, contohnya proyek apapun itu, saudara dapat pekerjaan. Ayat ini muncul, enak nggak? Enak.
Saudara ketika yang mungkin yang kuliah saudara, mungkin yang mau keluar negeri sudah dapat tiket, sudah dapat garansi letter saudara, sudah tahu gajinya berapa saudara, mau keluar negeri terus ayat ini muncul, enak gak? Enak. Tetapi ayat ini tidak muncul ketika mereka dalam senang dan sukacita. Ayat ini muncul ketika mereka menjadi budak. Ayat ini muncul ketika mereka bekerja nggak makan 7 hari 7 malam. Ayat ini muncul ketika seorang bapak melihat istrinya ngangkat batu naik ke gunung. Ayat ini muncul ketika seorang budak melihat bapaknya saudara harus ngangkat balok untuk membangun kota Babel. Ayat ini muncul ketika orang bapak dan ibu melihat anak-anaknya mati kelaparan. Dan muncul ayat ini. Sehingga mereka banyak bertanya-tanya, mungkinkah? Jadi kadang saudara, suara Tuhan tidak datang ketika kita dalam hore-hore. Bisa jadi suara Tuhan datang, firman yang menguatkan kita datang ketika kita dalam keterpurukan. Dan kita tahu ayat lain yang terkenal dalam Yeremia adalah berdoa bagi kota, bagi bangsa. Saudara, bagaimana mungkin seorang budak berdoa bagi kota yang menginjak-injak mereka? Bagaimana mungkin seorang yang sedang menderita mati kelaparan, saudara? Harga diri sudah diinjak-injak oleh pemerintah yang ada, tapi mereka berdoa bagi kota. Karena dikatakan kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Saudara, ini sesuatu yang tidak gampang diterima. Secara nalar kita mungkin menerima ayat ini ketika kita mungkin dalam posisi baik. Tetapi konteks historis dari ayat ini muncul ketika mereka sedang sekarat, sedang mati, saudara. Sudah, tapi ditanya, aku punya rancangan yang terbaik bagi engkau. Saudara, begini. Saudara, orang bisa percaya nggak? Justru situ Tuhan mau engkau dan saya percaya. Amin, saudara. Dan diri katakan lagi berdoa buat kotamu. Kota yang menginjak-injak mereka disuruh didoain. Tentara yang menginjak kepala mereka disuruh didoain. Makanya saudara, kalau Yesus katakan berdoa buat musuhmu, saya rasa itu kadang kita itu lebih sulit mendoakan musuh daripada mendoakan sebuah kota yang memperkosa hak-hak warganya. Dalam konteks pemerintahan Roma waktu itu, bahwa rakyat adalah aset untuk menambah kekayaan negara. Ya, saya yakin Anda, kita semua mendengar kabar yang shock beberapa hari yang lalu. Ya, ditangkapnya pejabat tertinggi MBG. Waduh, saudara, itu triliunan. Saudara, saya coba lihat saudara, apa namanya, kekayaannya dia luar biasa saudara. Di rumahnya itu duit semua saudara. Sama dengan wakil menteri yang satunya saudara. Pas datang ke rumahnya, ada satu ruangan duit semua udah sampai ke plafon saudara. Itu kalau dihitung saudara, mau menghitung itu, orang kasih ludah begini, itu harus minum 1 galon dulu saudara, supaya basah terus lidahnya saudara. Hitungnya susah gitu saudara. Satu ruangan sampai plafon duitnya saudara. Pas pada ditarik, wow, mobil mewah gitu saudara. Nggak jauh berbeda dengan apa yang terjadi saudara. Tetapi kita disuruh mendoakan mereka, mendoakan pemerintah. Amin. Yang sudah mungkin tidak berlaku adil kepada kita. Saudara, dalam konteks pemerintahan Roma dan Yunani, bahwa rakyat itu adalah sumber kekayaan. Bahkan dalam filosofi mereka bahwa kemiskinan itu dipelihara. Walaupun undang-undang kita bicara orang fakir miskin dipelihara oleh negara, iya dipelihara supaya mereka tetap miskin. Rakyat pun itu didesain untuk tetap miskin, saudara. Dan kita tahu tidak apa yang akan terjadi, saudara. Rakyat itu memang didesain untuk tetap miskin. Coba saudara, kalau saudara nggak percaya, saudara pergi sekarang ke kantor camat. Pak Camat, Pak Camat punya rancangan nggak buat saya gitu, coba tanya. Saudara yang bayar pajak rumah, sewa gitu, kendaraan.
Siapa yang punya rancangan yang baik buat kita? Apakah pemerintah yang kita selalu doakan? Apakah pemerintah yang mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya untuk pribadi mereka? Saya mau kita berpikiran terbuka, saudara, bahwa keadaan yang terjadi pada bangsa itu ketika mereka diperkosa oleh pemerintah Babel, ketika mereka diinjak aja oleh pemerintah dan hak mereka betul-betul tidak ada. Ya, bagi kita untuk membuka satu tempat ibadah kalau nggak viral, waduh, harga yang harus dibayar, saudara. Walaupun sebenarnya, saudara, falsafah kita adalah keadilan sosial. Tapi kita harus tetap berdoa pemerintah kita, amin. Karena itu perintah Tuhan. Kita harus mengasihi dan menghormati mereka karena itu perintah Tuhan. Dan keadaan itulah yang sedang dialami bangsa Israel, saudara. Ketika benar-benar menderita, ketika menjadi warga kelas 3, kelas 4, ketika mereka tidak memiliki hak sama sekali, dan mereka menjadi sumber kekayaan, bahkan sumber pembangunan bagi Babel waktu itu. Mereka tetap disuruh untuk berdoa, mereka tetap dikatakan oleh Tuhan. Bayangkan, saudara, orang lagi sudah mau mati, saudara, mengangkat batu yang besar ke gunung untuk membangun fondasi kota Babel, saudara. 70 tahun lagi gitu, terus Yeremia katakan, aku tahu rancangan apa yang ada bagi engkau. Rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera, gue bisa dicambuk, damai sejahtera dari mana? Gue besok mati. Ketidakpastian berapa lama mereka ada di Babel, ketidakpastian mau sampai kapan mereka di sana, ketidakpastian kehidupan mereka sampai anak-anak mereka, gak ada yang pasti. Tapi Tuhan datang dengan firman-Nya. Aku tahu rancangan apa. Bahkan kalau dalam terjemahan bahasa Inggris tadi, saudara, for I know the thoughts and plan I think toward you, said the Lord, thought of peace and not evil. Bukan kejahatan, bukan kecelakaan. Not evil itu bicara tentang kejahatan. Artinya Tuhan katakan, aku tahu rancangan apa yang ada kepada engkau. Lu gak akan dijahatin orang. Mereka lagi dijahatin orang, saudara. Mereka lagi diinjak orang. Mereka lagi diperbudak orang, tapi Tuhan katakan, rancanganku engkau tidak akan dijahatin. Loh, gue lagi dijahatin kok. Semuanya sekarang berbanding terbalik, saudara. Tapi itulah firman Tuhan. Amin, saudara. Itulah kebenaran. Makanya iman kita, ketika kita muncul, mempertahankan iman kita, saudara, mempercayai sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Mempercayai sesuatu yang sulit dipercaya. Itu iman. Makanya banyak gereja lain, saudara, anehnya ketika mereka mau menyembah Yesus, kalau boleh ada bentuk wajah Yesus supaya bisa kebayang Yesus itu bagaimana. Itu bukan iman. Saudara, produk-produk di luar sana yang berkembang, saudara. Ya, kalau boleh kita berdoa, kita kasih minyak urapan lah supaya iman itu adalah keyakinan kepada Tuhan tanpa media. Karena roh bekerja tidak kasat mata. Makanya, saudara, bagaimana Tuhan datang kepada kita? Lu kan gue bikin berhasil, gak dijahatin orang. Tapi gue lagi dijahatin orang, Tuhan. Lu gue kasih damai sejahtera. Tuhan, gue lagi gak punya damai. Ketika Elia bertemu dengan janda di Sarfat itu, engkau lagi kelaparan? Iya, gue juga lapar. Masak buat aku. Janda bilang, loh, hari ini gue masak tinggal satu. Buat aku dan aku, besok gue mati. Jadi katakan itu buat gue. Itu iman. Amin, saudara. Iman itu muncul, teruji ketika dalam situasi yang betul-betul sekarang berbanding terbalik dengan firman.
Makanya kita ketika dengar firman, saudara, kita dengar firman yang enak, itu paralel. Tapi coba kita menerima firman berbanding terbalik dengan kenyataan. Ketika Tuhan datang kepada Abraham, Abraham, kamu akan menjadi bapak orang percaya. Abraham katakan, gue punya anak, jadi gue mandul. Jadi iman itu adalah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau sesuatu yang mungkin menjadi mungkin, itu bukan iman, saudara. Amin. Makanya situasi ini terjadi. Tetapi saudara, kita perhatikan bagaimana mereka dalam keputusasaan, dalam mereka tidak bisa mempertahankan identitas mereka. Jadi di ujungnya mereka katakan, sudahlah, kita bilang kita mengikut Tuhan. Tapi situasi ini mengikis identitas kita. Kadang keadaan bisa mengikis identitas kita. Kita ini berpredikat anak Tuhan, umat ketebusan Tuhan. Tetapi kalau keadaan yang begitu menekan, keadaan yang berat, hak diperkosa oleh pemerintah, kemiskinan dipelihara pemerintah, tetapi kita harus berdoa buat pemerintah, diskriminasi terjadi, kita harus berdoa buat pemerintah, kita terus dimiskinkan oleh situasi dan keadaan, sementara pejabat semakin kaya. Tetapi kita sudah tidak mampu mempertahankan identitas itu lagi. Berapa banyak orang, saudara, tidak mampu lagi mempertahankan identitas sebagai anak Tuhan. Bangsa Israel sudah tidak mampu. Dia bilang, oke, gue cuci darah aja, gue gak mau jadi Yahudi. Gue gak bangga jadi Yahudi. Gue dibudak terus, gue dijak terus, ngapain gue jadi Yahudi? Lu aja jadi Yahudi. Gue mau. Berapa banyak orang sudah menyangkal predikatnya sebagai anak Tuhan karena situasi dan keadaan. Karena kita salam bro, shalom atau haleluya, puji Tuhan. Lu jangan ngomong gitu deh. Gue udah lama ke gereja, gue gak ada percaya Tuhan, gue kere, gue gak punya apa-apa. Lu kan anak Tuhan, bro. Anak Tuhan pale lu udah mau mati, ngapain lu panggil anak Tuhan? Berapa banyak orang mengalami itu juga. Tidak sanggup lagi mempertahankan identitas sebagai anak Tuhan. Saudara, pada masa itu kalau kita lihat Yeremia pasal 28, itu banyak bicara tentang nabi palsu. Sehingga Yeremia, Tuhan bicara kepada Yeremia, pada saat perbudakan terjadi, banyak muncul nabi palsu. Pada saat penderitaan terjadi, banyak muncul nabi palsu yang mencari keuntungan. Makanya Tuhan kirim Yeremia pada waktu itu, saudara. Walaupun Yeremia bilang, gue gak mau Tuhan. Tetapi saudara, nabi palsu di pasal 28 itu bicara tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ternyata mereka nabi palsu yang mengambil keuntungan dari rakyat, yang mengambil keuntungan dari setiap perbudakan itu. Berapa banyak nabi palsu, saudara, yang muncul pada waktu itu hidup sejahtera di tengah-tengah perbudakan yang terjadi bagi rakyat bangsa Israel. Mereka hidup diakomodir oleh Babel istana, saudara. Mereka hidup dalam kenyamanan mereka, sementara orang Yahudi bangsa Israel, saudara, sedang diperbudak makan tanah. Tapi nabi palsu itu dalam kenyamanan waktu itu. Ini berbanding terbalik dengan kasih Kristus. Yesus dari sorga turun kepada kita, ke dunia untuk berjalan bersama dengan kita. Untuk hidup melihat sendiri apa yang terjadi, merasakan sendiri, saudara. Tetapi nabi palsu di zaman Babel itu hidup dalam ketentraman, kenyamanan mereka difasilitas oleh Babel, saudara, tetapi mereka terus mengizinkan perbudakan itu terus terjadi.
Hajar terus. Ntar gue bilang ke mereka, hajar terus. Berapa banyak di saat ini saudara perhatikan terjadi, saudara. Bagaimana mereka, pemuka agama, hidup dalam kenyamanan mereka. Hidup dalam kemewahan mereka, saudara. Saya tidak menyalahkan mereka, tidak. Tetapi itu yang dipertontonkan dalam kehidupan kita semua. Apakah mereka mengalami krisis? I don't know. Mungkin. Berapa banyak duit di rekening mereka, sudah. Saudara kalau lihat media sosial, bagaimana mereka memiliki semuanya. Kita paham Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi yang terjadi sekarang 5.000 jemaat ngasih makan 1 gembala, betul? Setiap hari. Dan ini yang terjadi, saudara, dalam sebuah fenomena itu, sehingga dalam istilah waktu itu dikatakan determinisme sosiali, yang artinya bahwa budak akan terus menjadi budak. Itu yang terjadi waktu itu. Ada pembatasan. Budak tidak pernah punya masa depan. Dalam bahasa modern sekarang, orang miskin akan terus menjadi orang miskin. Dan itu diatur sedemikian rupa oleh negara. Waktu itu Babel mengatur itu, Roma mengatur itu, Yunani mengatur itu. Makanya muncul kasta di India. Jauh sebelumnya, saudara. Tetapi saudara, saya katakan tadi, saudara, tidak ada yang punya rancangan yang baik bagi engkau dan saya selain Yesus sendiri. Amin. Tidak ada yang menginginkan engkau diberkati selain Yesus sendiri. Saudara bisa dengar ke depan kampanye, saudara, saya tidak bicara politik. Mereka bicara rakyat akan sejahtera, semua Anda akan dapat fasilitas. Tapi bohong, kayak gitu, saudara. Jadi, saudara, bagaimana kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Itu yang Tuhan mau dalam firman-Nya, bahwa aku punya rancangan yang baik tentang engkau. Karena hanya Tuhan yang punya rancangan yang baik bagi engkau dan saya. Tetapi banyak orang menyangkal itu, banyak orang tidak mengakui itu, banyak orang bahkan main-main dengan ayat itu, sehingga mereka berpikir negara bisa memelihara mereka, negara bisa menebus mereka dari perbudakan. Mereka berpikir Mesir akan melepas mereka. Tidak, Tuhan yang melepas mereka dari Mesir. Mereka berpikir Babel akan berbaik hati untuk mereka diselesaikan perbudakannya. Tidak, Babel mau mereka akan mati seumur hidup dan menghapus bangsa itu. Tapi hanya Tuhan yang punya rancangan yang baik bagi engkau dan saya. Makanya saya katakan tadi, Anda pergi sekarang ke kantor camat, Anda pergi sekarang ke kantor polisi, saudara, Polres itu, saudara. Tanya Kapolres, Pak Kapolres, saya kan ada di wilayah hukum Bapak nih. Saya bayar pajak motor, bayar pajak mobil. Pak Kapolres punya rancangan yang baik nggak buat saya? Kalau nggak dipanggil Brimob, bisa saudara keluar dari Polres, saudara. Kalau memang Tuhan satu-satunya yang mempunyai rancangan yang baik kepada engkau dan saya, seharusnya hidup kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Atau mungkin saudara punya pengharapan lain. Saudara pergi ke kuburan opungmu, saudara. Coba tanya. Saudara mungkin yang berlatar belakang Chinese bisa. Tanya mungkin saudara, iseng gitu. Kong, nih Oi mau nanya nih Kong. Kira-kira Kong punya rencana baik nggak buat Oi nih? Bisnis lagi mandek nih Kong. Amsyong mulu nih bisnis Kong, mau nanya nih. Saudara masih berpikir itu bisa membantu?
Atau saudara pergi kuburan opung di Singamangaraja di Bakara sana saudara. Saya kasih tahu alamatnya saudara mau ke sana. Saudara tanya Singamangaraja. Ya. Punya rancangan apa dia punya terhadap saudara? Hanya Tuhan. Amin saudara. Ketika mereka sudah mau mati, Yeremia datang. Engkau nggak akan dijahatin. Sudah dijahatin. Tetapi kadar dijahatin itu saudara, gak sama kadar kita dengan yang di mata Tuhan. Kadang kita lebay saudara, ya kan? Dia ngomongin orang sedikit, tuh orang napasnya bau gitu. Terus saudara kata, saya dijahatin orang. Gitu saudara. Saya bilang, lu jahatin mana sih? Kan banyak kita lebay saudara. Coba lihat. Mereka sedang diperbudak, mereka sedang mati kelaparan, mereka sedang tidak memiliki identitas lagi saudara. Tuhan katakan orang gak akan jahatin lu. Tapi kadang orang saudara, ketika gak sesuai dengan perasaannya saudara, dia bilang, aku dijahatin. Langsung dia posting di Facebook saudara. Sehingga Michael Zuckerberg gitu saudara ya, akan menghibur dia. Di mata Tuhan, ketika bangsa itu sedang diperbudak, diinjak, Tuhan katakan engkau sedang tidak dijahati. Coba sekarang, ukuran apa yang kita pakai ketika kita mengatakan kita dijahatin orang? Ukuran apa saudara? Kadang kita banyak agak lebay saudara. Agak lebay. Pada saat kita diusik orang nggak sesuai dengan kemauan kita saudara, kita udah langsung nangis, keluar ingus saudara, keluar iler, aku dijahatin orang. Aku difitnah orang, aku direndahkan orang. Tuhan bilang, lu level apa sih? Situasi itu di mata Tuhan belum dalam konteks dijahatin. Karena kalau kita lihat sejarah yang 490 tahun setelah mereka keluar dari Mesir, menginjakkan kaki di tanah Kanaan, saudara, 490 tahun mereka tidak pernah kembalikan milik Tuhan. Hanya Tuhan bilang, 490 tahun lu tidak pernah kembalikan milik Tuhan, 70 tahun lu bantai. Makanya jangan salahkan Tuhan ketika ada generasi yang Tuhan gak dengar doanya. Ada generasi yang tidak akan pernah mendapatkan berkat keberhasilan Tuhan. Karena mereka harus bayar harga, saudara. Ada generasi yang tidak pernah beribadah, ada generasi yang tidak mau mengakui Tuhan. Jangan salahkan Tuhan ketika sama dengan bangsa Israel ibadah. Bagi Tuhan, lu gak sedang dijahatin. Karena kita berpikir, Tuhan saya dihianati orang dalam proyek, pekerjaan, kerjasama. Saya bilang, lu gak sedang dijahatin, lu sedang bayar harga. Mereka sedang bayar harga di bawah 70 tahun. Dan di mata Tuhan mereka tidak sedang dijahatin. Mereka sedang bayar harga. Jadi jangan samakan bayar harga dengan dijahatin. 70 tahun di Babel bukan dijahatin. Terbukti firman Tuhan katakan dalam King James Version tadi. It said the Lord thoughts of peace and not of evil. Saudara, sehingga kita harus paham, kita sedang dijahatin atau kita sedang bayar harga atas apa yang terjadi sebelumnya. Ini yang disampaikan oleh Tuhan, oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel waktu itu. Tetapi saudara, apapun yang terjadi pada waktu itu di Babel, saya mau katakan bahwa hidup kita sebenarnya masih tetap dalam rancangan Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam rancangan Tuhan.
Kecuali kita tidak mau masuk dalam rancangan Tuhan, itu beda cerita. Tapi kalau kita masuk dalam rancangan Tuhan, ada hal yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Masih perhatikan dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Dikatakan apa? 1 Korintus 1, 27, 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, dari Babel sampai kepada masa perjanjian baru, muncul anak-anak Tuhan yang Tuhan rancangkan menduduki pucuk pimpinan di waktu itu. Sehingga saudara, Tuhan katakan apa? Mungkin yang dianggap dunia hina, mungkin yang dianggap dunia bodoh, mungkin yang dianggap dunia tidak diakui eksistensinya. Tetapi satu kali kelak, Tuhan akan pakai orang-orang yang dianggap dunia rendah itu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara, ketika engkau dalam rancangan Tuhan, tetap setia dalam kebenaran Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan sumber kekuatan, sumber masa depan, Tuhan katakan satu kali kelak, engkau akan berhikmat dan mempermalukan orang-orang itu. Saudara, ini yang Tuhan sedang rancangkan bagi kita semua. Allah sanggup melakukan itu dengan apa? Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Satu kali kelak, saudara, kalau kita membuat Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatunya, kita akan tampil sebagai pemenang. Anak-anak kita akan tampil sebagai pemenang dan bahkan berdiri mempermalukan dunia. Karena firman itu hidup, saudara. Tetapi saudara, kalau kita dalam kelemahan, kalau kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu rancangan dari Tuhan, itu membuat segala sesuatunya sangat terhambat dan terhalang, saudara. Ada seorang arsitek di zaman Roma, saudara, yang sangat tidak dianggap. Ketika mereka membangun dermaga-dermaga pelabuhan, saudara, dia melihat mencampurkan sebuah bahan, karena apalagi di daerah Messina, Sisilia, itu sudah gunung Vesuvio, gunung yang berabu vulkanik. Dia gabungkan abu vulkanik dengan lumpur, saudara. Dia masukkan ke dalam air. Orang mempertawakan dia waktu itu, saudara. Tetapi ketika dia melakukan itu, ternyata reaksi kimia abu vulkanik dengan lumpur waktu itu, abu merah, malah mengeras di dalam air laut dan bisa lebih keras dari batu. Dan itu membuat orang tercengang-cengang oleh kesederhanaan itu. Saudara, saya mau katakan begini. Ketika Tuhan ingin memakai kita, dia tidak pernah memakai orang yang merasa mampu. Karena orang yang merasa mampu agak sukar mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan Tuhan nggak mau seperti itu, saudara. Tuhan mau tetap dia yang dipermuliakan. Saudara, ketika di Banten 2, 3, 4 Juni kemarin, saya selalu katakan di Banten, dari seluruh hamba Tuhan yang ada, suara saya paling jelek, saya bilang. Jangan suruh saya pimpin pujian. Tetapi malah mereka suruh saya pimpin pujian, saudara. Kan saya sama saja mempermalukan diri saya sendiri. Tetapi saudara, ketika kita merasa tidak mampu,
ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, di situ Tuhan pakai kita untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Karena orang yang merasa mampu, orang yang merasa bisa, orang yang sudah biasa, dia tidak akan pernah bisa gampang mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Makanya saudara, ketika kita dalam posisi tidak mampu, segala sesuatu yang mungkin kita alami, saudara, ketika Tuhan memakai dan mengangkat kita, memulihkan kita, satu hal yang Tuhan mau, kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Berikan penghormatan kepada Tuhan. 10 kusta ketika disembuhkan, saudara, hanya satu orang yang mengembalikan kemuliaan dan pengagungan kepada Tuhan. Dan 9 mereka lain gak kampung. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi mereka tidak mendapatkan keselamatan dalam kehidupan mereka. Dalam buku The Purpose Driven Life, karangan Rick Warren, dia katakan apa? Saya mengutip quotes-nya. Tuhan tidak mencari orang yang berkemampuan. Dia mencari orang yang bersedia berserah. Keterbatasan Anda adalah alat di tangannya. Saudara, makanya Rasul Paulus katakan, ketika aku lemah, di situ aku kuat karena Tuhan yang menguatkan. Orang yang merasa kuat tidak akan mendapatkan kekuatan, saudara. Dan sekali lagi, sama seperti Daud kalau kita melipir sedikit, saudara. Dia memang yang merasa tidak mampu, tapi Tuhan mengangkat. Makanya Tuhan, saudara, membuat orang itu dari yang tidak mampu menjadi mampu. Tapi karena ketika sudah mampu, menjadi perkara, saudara. Waktu kami jadi pengerja di gereja dulu, saudara, diutus ke Kupang untuk KKR. Saudara, yang diutus itu bukan orang-orang yang mampu. Ada 14-15 gembala-gembala yang luar biasa, saudara. Tapi kenapa Tuhan pakai kamu waktu itu? Karena Tuhan sedang mencari orang yang merasa tidak mampu, berlutut, berserah di bawah kaki Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diagungkan. Semua yang kita lakukan ini bukan untuk kita, tetapi menunjukkan siapa di belakang kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Ketika Yesus berkhotbah di mana-mana, di Yerusalem, Yudea, sampai kemana-mana, dia katakan apa? Aku berkata bukan perkataanku, tapi perkataan Bapa. Aku muncul kepadamu supaya Bapa dikenal, supaya Bapa dipermuliakan. Dia selalu katakan Bapa dan Bapa dan Bapa. Demikian juga kehidupan kita, saudara, apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, baik kita sebagai jemaat, sebagai pelayan sama Tuhan, saudara, kita memunculkan Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Karena kita hanya messenger, saudara. Kalau ada orang memunculkan dirinya dalam pelayanan, saudara, itu yang benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus sendiri berkata, supaya engkau mengenal Bapa, ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Supaya perbuatanku, Bapa dipermuliakan. Amin. Supaya perbuatan kita, pelayanan kita, Tuhan yang dipermuliakan. Makanya Yeremia berbicara kepada mereka. Dari kalangan budak, sekalipun negara menghendaki mereka terus budak, dari kalangan orang yang tidak mampu dan miskin, sekalipun negara menghendaki mereka terus miskin, tetapi firman Tuhan katakan, aku punya rancangan bagi engkau masa depan penuh pengharapan. Mari bangkit, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 28 yang sangat terkenal, dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau engkau mengasihi Tuhan dan engkau mau terpanggil sesuai dengan rencana Allah,
Allah akan turut bekerja. Allah akan terus hadir. Amin, saudara. Ada seorang tokoh di Inggris tahun 1761 sampai 1834, William Carey. Dia seorang tukang semir sepatu di London. Tetapi orang yang nyemir sepatu ke dia dari berbagai bangsa waktu itu. Dia mulai belajar menyapa mereka dengan bahasa-bahasa mereka. Tadi kita dengar apa, saudara? Pentakosta berbicara dengan bahasa-bahasa mereka. William Carey, seorang penyemir sepatu di London, saudara. Orang yang sangat miskin dan apa. Tetapi orang-orang yang menyemirkan sepatu kepadanya, saudara, dari banyak bangsa-bangsa. Dia mulai belajar bahasa-bahasanya. Dia mulai belajar cara menyapa. Dan terus dia lakukan dengan serius, saudara. Ujungnya dia paham semua bahasa-bahasa mereka. Tuhan pakai dia menerjemahkan Alkitab kepada bahasa-bahasa mereka, saudara. Amin. Bahkan dia diutus ke India, saudara, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa di India, saudara. Bahkan satu terobosan dia dalam catatan bukunya dikatakan apa? Dia menghapuskan hukuman mati bagi para janda. Karena etika India waktu itu, kalau sudah janda harus mati. Karena dia harus mati ikut suaminya. Itu etika India waktu itu, zaman itu. Kalau sudah janda, dia harus ikut mati bersama suaminya. Tapi William Carey menghapus itu. Dia katakan justru mereka harus diperhatikan dan harus dihibur. Dari seorang tukang semir sepatu. Makanya saya mengutip quotes dari buku yang dia tulis, berkata apa, saudara? Expect great things from God, attain great things from God. Harapkan hal yang besar dari Allah ketika Anda melakukan hal yang besar untuk Allah. Amin, saudara. Saudara ingin mendapatkan hal yang besar dari Allah? Lakukan hal yang besar untuk Allah. Saudara jangan pakai filsafat orang di jalanan. Dengan modal semakin malas akan mendapatkan keuntungan semakin besar. Saudara, kalau engkau mengharapkan sesuatu yang besar dari Allah sebagai satu-satunya sumber masa depan dan kehidupan kita, lakukan perkara yang besar bagi Allah. Dan dia akan melakukan itu. Gak ada yang lain yang bisa memberikan saudara kehidupan kecuali Tuhan. Saya katakan tadi, dunia semakin aneh. Pejabat merampok, negara merampok. Rakyat didesain untuk menjadi miskin terus. Tetapi ada Tuhan yang merancangkan yang baik buat engkau. Kalau engkau mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan, lakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita naikkan